dan seiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Mulyansah sebagai Eksekutif Manajer di Lensa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atau bisa disebut Lensa FTK. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberikan penjelasan atau kenapa saya dipilih menjadi Eksekutif Manajer dan alasannya kenapa saya bisa menjadi Eksekutif Manajer. Ada 3 hal. Yang pertama alasan saya menjadi Eksekutif Manajer yaitu di saat pemilihan awal kemarin saya mencoba untuk mengikuti yang namanya Lensa FTK. Tapi sebelum adanya Lensa FTK ini sebelumnya adalah wartologi ya. Jadi saya ikutlah masuk ke dalam komunitas wartologi dan saya juga tidak tahu apa sih itu wartologi. Kegiatannya tuh ngapain sih? Kegiatannya tuh buat apa sih? Kerjaannya ngapain sih? Tapi di dalam penjelasan wartologi tersebut bersangkutan tentang media editing video, fotografi, videografi, intinya tentang media-media ya begitulah. Nah, maka dari itu alasan saya mengikuti wartologi. Setelah itu berjalannya waktu, maka adalah pertemuan di Aswadi Syukur. Saya pun lupa itu kegiatan di situ tuh apa, karena itu diadakan oleh bagian dari Medcom Dema FTK. Itu pun saya telat, saya berbeda baju sendiri. Yang lain, kawan-kawan yang lain itu memakai baju sesuai dress code, batik dan celana hitam, sedangkan saya memakai baju koko warna hijau dan celana hitam. Agak-agak jauh berbeda ya. Kalau misalnya batik dengan sesirangan ya boleh lah. Kalau misalnya batik dengan baju koko yang kotak-kotak ya boleh lah, ada gitu. Tapi saya warnanya tuh mencolok warna hijau. Nah, jadi beda dengan yang lain. Nah, begitu. Baik, lanjut cerita. Di saat itu setelah berjalannya acara adalah pembahasan tentang apa itu wartologi, untuk apa wartologi. Jadi wartologi itu sama saja seperti tentang media saat penjelasan kemarin. Dan untuk pemilihan di awal kemarin ada 3 kandidat yang dipilih, salah satunya yaitu saya. Dan saya pun ketika itu pun langsung ada pemilihan, dipilih menjadi ketua sementara, resmi menjadi ketua sementara di wartologi. Nah, kenapa jadi ketua sementara? 1, mereka sepakat memilih saya. 2, di situ teman-teman saya. Yang 3 terakhir, yang milih saya itu anggota Infocom di HMJ BPA dan saya sebagai ketua bidang. Nah begitu. Seandainya saya tidak menjadi kabit di HMJ itu, mungkin saya tidak akan menjadi ketua sementara di wartologi. Nah itu. Akhirnya berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka bergantilah nama wartologi menjadi Lensa FTK. Nah di situ pun saya dipilih kembali menjadi ketua umum Lensa FTK atau Eksekutif Manajer. Begitu. Alasan dari mereka kenapa harus memilih saya? Mereka alasannya karena ya sudah jadi ketua sementara di wartologi, lanjutkan ya. Sangat mudah sekali guys ya. Sangat mudah sekali. Ya. Dan ada juga yang bilang jadi aja, maju aja, naik aja, nanti saya temani. Saya temani, tidak ada. No. Ketum itu menurut saya kemungkinan banyak orang ketum itu apa? Ketumnya apa? Domba. Tapi janganlah, itu mungkin sebagai candaan yang mungkin karena ketua umum tuh rasanya tidak berat juga, tidak ringan juga, tapi banyak bebannya gitu. Baik, nah mungkin itu adalah alasan
mengapa saya bisa terpilih menjadi Executive Manager di Lensa FTK ini. Ya baik, lanjut. Mungkin itu adalah singkat cerita kenapa saya menjadi Executive Manager di Lensa FTK atau Lensa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jika kawan-kawan ingin lebih lanjut tahu ceritanya bagaimana kenapa saya menjadi Executive Manager Lensa FTK, bisa saja kalian berteman dengan saya. Sebelumnya saya lupa untuk berterima kasih kepada penyelenggara acara ini yaitu Lensa Narasi. Ini adalah program kerja dari bidang publikasi. Nah itu saya sangat terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penonton terima kasih. Oke siap. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas apa itu Lensa FTK. Lensa FTK itu adalah sebuah komunitas atau organisasi yang mana di situ adalah berisi orang-orang yang minatnya atau hobinya suka mengedit, videografi, fotografi, ataupun juga mereka yang berkeinginan bisa dalam fotografi, videografi, editing video, ada juga desain poster, ada juga presenter, misalnya juga ada pembawa berita. Nah itu kita juga ada mengadakan kelas mentoring. Kelas mentoring ini prokernya ada di bidang riset dan kreatif. Nah itu kita akan bahas setelah ini. Jadi itu tentang apa itu Lensa FTK. Di Lensa FTK ini ada terbagi beberapa bidang. Yaitu ada 2 bidang. Yang pertama ada bidang publikasi dan yang kedua ada bidang riset dan kreatif. Nah, di bidang publikasi itu juga memiliki 3 divisi. Bidang riset dan kreatif juga memiliki 3 divisi. Bidang publikasi itu tempatnya seperti yang berfokus kepada media sosial, editing video, dan fotografi, videografi. Nah, itu tadi divisinya. Yang pertama itu ada fotografi, yang kedua itu ada videografi, yang ketiga ada media sosial. Juga ada yang bertanya, kenapa tidak ada editing video, Kak? Jadi begini, karena kan kita itu beranggotakan 25 orang yang mungkin terbagi 3 BPH, 2 Kabit Sekbid Publikasi, dan 2 Kabit Sekbid Riset dan Kreatif. Nah jadi saya menolak untuk menjadikan adanya divisi editing video. Sebenarnya ada kemarin dari kawan-kawan yang menyarankan adanya editing video, tapi begini, kalau misalnya saya adakan divisi editing video, takutnya nanti yang mengedit selalu mengedit ini dia akan bosan gitu. Apa sih kerjanya edit gitu. Maka dari itu saya ambil fotografi dan videografi saja. Akan tetapi itu nanti akan terbagi di fotografi, videografi, yang bertugas mengedit siapa dan yang memoto siapa, video siapa. Itu akan menjadi role, apa sih namanya? Bergantian gitu. Karena kami juga ada kegiatan yang berupa kepanitiaan gitu. Baik, selanjutnya yaitu di bidang riset dan kreatif. Di bidang riset dan kreatif juga ada 3 divisi. Mohon maaf. Oh iya, 3 divisi. Ada 3 divisi. Yang pertama itu ada PNBB, yaitu penulis dan pengembangan. Yang kedua itu ada divisi host, dan yang ketiga adalah divisi reporter. Apakah begitu? Iya. Kalau manusia, karena manusia tempatnya benar. Tempatnya. Baik, selanjutnya yaitu program unggulan yang saya bawakan. Program unggulan yang saya bawakan itu adalah kreasi lensa. Kreasi lensa itu apa? Kreasi lensa itu adalah di situ lomba, yang mana lombanya itu ada fotografi, videografi, juga desain poster. Nah, mungkin nanti akan ada tambahan, tapi tidak tahu apa, karena nanti dari kepanitiaan tersebut
akan mengadakan rapat mungkin mendiskusikan apa sih yang mau ditambah atau itu saja ya tidak apa-apa. Nah jadi dari program tahunan tersebut itu saya masukkan di program tahunan, program unggulan yang kreasi lensa tadi kami rencananya ingin mengadakan untuk umum rencananya masih begitu untuk umum, tapi saya harap semoga bisa melaksanakan lomba ini terbuka untuk umum. Minta doanya pada kawan-kawan. Amin. Ya mungkin itu tadi yang proker unggulan yang saya bawa. Selanjutnya untuk asal usul lensa FTK. Ini asal usul lensa FTK ini. Sebenarnya asal usul lensa FTK ini saya tidak tahu banyak besar karena saya belum ada menanyakan. Ada sih sedikit menanyakan, mungkin secara singkatnya saja lensa FTK ini terbentuknya karena adanya minat bakat sesama mahasiswa. Nah, maka dari itu terbentuklah komunitas lensa FTK ini, organisasi lensa FTK ini. Nah, mungkin itu secara singkatnya. Jika ingin lanjut lagi pengetahuan asal usul lensa FTK, mungkin kawan-kawan juga perlu mengetahui lensa itu apa sih, lensa itu kenapa, lensa asal usul lensa apa, nah, ya. Jika kawan-kawan ingin tahu cerita yang lebih panjangnya, nanti akan dibahas di episode selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lensa FTK, we born to make history. Tetap semangat untuk kawan-kawan yang ada di lensa FTK, mungkin bisa tarik lah kawan-kawan yang lain gitu. Kalau bisa satu fakultas ikut lensa FTK. Baik, saya Muhammad Fajar Masa. Salam gelap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.